Halo semua, jumpa lagi di Nyambung, program podcast di YouTube dan Spotify, tempat di mana kita bisa membicarakan isu-isu terkini seputar politik, ekonomi, dan jaminan sosial. Bersama saya, Dina Praptora Harja. Hari ini 3 September 2021, kita merekam Nyambung episode ke-15. Hari ini seperti biasa saya tidak sendiri, saya kedatangan tamu spesial, Yang Mulia Bapak Duta Besar Adam Mulawarman Tugio, Duta Besar Republik Indonesia untuk Pakistan. Apa kabar Pak Adam? Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bu Dina sudah mengundang kami. Mudah-mudahan teman-teman di Jakarta, khususnya Bu Dina, sehat-sehat semua. Aduh, senang sekali ketemu Pak Adam. Kapasitasnya sudah berbeda ini sekarang. Sudah bisa disebut Yang Mulia. Jadi ngeri itu, sebutannya ngeri itu. Panggil nama aja lah, panggil nama aja. Siap Pak Adam. Nah, sebelum kita mulai ngobrol nih Pak, saya mau mengucapkan terima kasih dulu pada subscribernya Nyambung yang sudah nonton, sudah kasih like, kasih subscribe. Mudah-mudahan bertambah terus follower kami. Oke. Apalagi kita sampai menjangkau Islamabad ya Pak ya. Jangan bosan-bosan nanti. Mudah-mudahan siap. Ya. Jangan bosan-bosan teman-teman, kasih komentar, kasih ide. Nanti juga kalau masih ada follow up questions buat Pak Adam, kasih tahu aja, nanti bisa kita respon di YouTube kita. Oke. Kita mulai aja ngobrolnya dengan Pak Adam. Nah, saya nih kenal Pak Adam lumayan ya Pak ya, udah lumayan lama ya Pak ya. Di berbagai dari Pusdiklat, iya. Dan Pak Adam ini sebenarnya relatif baru ya Pak, tiba di Pakistan. Saya November saya serahkan kredensial, kemudian Desember mulai aktif. Jadi 9 bulan lah. Bertugas ya, wilayah cakupannya Pakistan saja? Pakistan aja. Pakistan aja. Ya. Jadi kalau dari Jakarta ke Islamabad itu terbangnya berapa lama tuh Pak? Lewat mana aja biasanya? Terbangnya sih sebetulnya nggak lama, cuma transitnya yang lama. Transitnya ini, apalagi sekarang dalam situasi COVID kan, yang ada cuma lewat Emirat sama Qatar ya, dengan Qatar dan Emirat. Nah, transitnya itu sekitar 13-15 jam. Jadi kalau langsung belum ada. Nah, inilah salah satu yang kita terus rintis. Dulu sebelum COVID sebetulnya sudah ada keinginan untuk membuka jalur penerbangan langsung, Lion Air. Jadi sudah ada 3 titik yang disetujui ya. Kita akan buka gitu sebelum COVID. Jadi namun karena COVID kelihatannya harus dilihat ulang. Mudah-mudahan situasi nanti membaik sehingga saya bisa kontak Pak Rudi Kirana lagi untuk mencoba melihat kembali kemungkinan pembukaan hubungan penerbangan langsung dari Indonesia ke Pakistan. Di Indonesia ke Pakistan ya Pak ya. Kalau saya lihat penduduknya Pakistan sebenarnya relatif tidak sebanyak Indonesia ya Pak ya. Suasananya seperti apa sih Pak Pakistan nih? Saya sendiri belum pernah ke Pakistan, nggak kebayang suasananya di sana Pak. Pakistan seperti Indonesia lah gitu ya. Jadi ini pertanyaannya menarik karena tadi saya sempat singgung 6 bulan saya pertama di sini, saya identifikasi ternyata banyak kesamaan budaya dari kedua negara. Dari pakaian, dari kebudayaan yang pasti, dari alam, kebudayaan, pakaian, sampai makanan. Ini saya sedikit kasih gambaran ya, mudah-mudahan bisa kelihatan nggak ini yang kemudian akhirnya mendorong saya untuk menerbitkan buku. Tapi intinya banyak kesamaan yang akhirnya mendorong kita untuk menerbitkan buku. Jadi buku itu terdiri dari 3 chapter. Chapter pertama untuk memotret kesamaan-kesamaan kedua negara, dari nature to cultures, dari fashion sama modernity. Jadi Gojek juga ada di sini walaupun namanya beda. Bakwan juga populer di sini, namanya pakora. Rendang juga walaupun mereka pakai yogurt ya, jadi agak sedikit berbeda. Nah, bagian kedua buku ini kita khusus untuk mempromosikan wisata Indonesia. Jadi saya pakai tagline yang sederhana,
fast fact about Indonesia you probably don't know. Ya, jadi saya bicara yang unik-unik tentang Indonesia. Misalnya tahu nggak bahwa kalau mau lihat Hobbit-nya J.R. Tolkien, Lord of the Ring, nggak usah jauh-jauh, itu peninggalannya ada di Lombok itu, di gua gitu yang Hobbit fosilnya itu ya. Kemudian dari Komodo sampai ikan purba, dari Wallace Line yang membuat keanekaragaman hayati Indonesia berbeda sampai ke kultur. Dan terakhir tentu Indonesia, modernity di Indonesia, karena banyak orang mungkin juga kurang aware bahwa Indonesia itu ternyata juga sudah G20 loh, gitu. Ini jadi kita urut dari kultur, unik, kemudian terakhir ya Indonesia juga sudah modern, bukan cuman Indonesia yang kita kenal dulu mungkin. Jadi kita tonjolkan juga modernitas di Indonesia. Nah, jadi sebenarnya rasanya cuacanya juga mirip Indonesia, Pak ya? Cuacanya 4 musim. Kalau di sini 4 musim, ada musim ya ada, dan bukan musim durian ya Pak ya? Ada musim duriannya. Dan menariknya kalau di orang Pakistan itu, kalau di bagian tengah Pakistan atau di utara Pakistan itu panoramiknya seperti di Switzerland. Jadi banyak pegunungan-pegunungan. Petanya di sini nih kelihatan. Ya, bagian utaranya itu orang sebut sebagai the south of Switzerland gitu. Jadi memang kalau dari teman-teman yang pernah ke sana, mereka sebutkan worth visiting di bagian utara itu, khususnya di musim salju. Namanya apa Pak? Daerah apa itu? Daerah Kepi, Khyber Pakhtunkhwa, ya, jadi provinsi Khyber Pakhtunkhwa di atas di Baltistan, ya. Ini yang menarik untuk dikunjungi di sebelah utara atas di Kepi, daerah provinsi Kepi. Tuh teman-teman, perginya nggak usah jauh-jauh ya, 4 musim bisa juga sampai ke Pakistan, ketemu Pak Adam. Lebih murah pasti daripada Swiss kan. Iya, 4 musim, makanannya sama, kayaknya cukup banyak nih insentif pergi ke Pakistan ya Pak ya. Tapi berapa banyak orang Indonesia di sana Pak? Cukup banyak. Di sini ada sekitar 900-an lah, hampir 1.000, di mana mayoritas hampir mungkin 2/3-nya pelajar lah. Ya, pelajar. Nah, dari pelajar 2/3 pelajar ini separuhnya sekolah di Islamabad. Ya, separuhnya di Islamabad, ada sekitar 250-an, kemudian selebihnya di kota-kota besar, di Karachi, Lahore, dan di Peshawar juga ada beberapa. Nah, biasanya yang suka datang ke Pakistan ini religious tourist juga cukup banyak, karena ada jamaah tabligh akbar ya, yang memang kalau kita lihat kan India Pakistan kuat tradisinya, dan ini yang kita lihat cukup banyak kunjungan dari tanah air untuk menghadiri jamaah tabligh akbar. Jadi ada 2 ya kantor perwakilan ya di Pakistan ya Pak, satu di Islamabad, satu di Karachi ya Pak ya? Karachi, ya. Karachi. Karena fokusnya memang ekonomi. Mungkin banyak orang yang kurang tahu bahwa Pakistan ini salah satu mitra dagang penyumbang devisa terbesar buat Indonesia, masuk di 20 besar ya, di mana Indonesia menikmati surplus yang cukup besar gitu. Jadi diplomasi ekonomi menjadi salah satu fokus utama kita. Oleh sebab itu pemerintah membuka konsulat jenderal di Karachi. Biasanya aktivitas ekonomi kita apa aja tuh Pak dengan Pakistan? Sektor apa aja? Ekspor utama kita masih palm oil, batu bara. Kemudian memang diperlukan upaya-upaya untuk diversifikasi produk ekspor impor ya, khususnya ekspor kita ke Pakistan, karena tadi masih bertumpu di palm oil dan batu bara. Selebihnya barang-barang leather, kemudian pharmaceutical juga ini potensial di sini, di samping juga polyester, karena Pakistan merupakan negara produsen tekstil ya, tapi bahan bakunya
tekstilnya sebagian juga dari Indonesia. Kopi, teh juga ya, teh karena kan Oh iya, betul-betul. ya Haiti peninggalan British masih Inggris. cukup kan tradisi Inggris. Jadi teh rempah-rempah juga potensial untuk masuk di pasar Pakistan. Sementara dari Pakistan yang saya paling tahu itu jeruk kino ya Pak ya. Jeruk kino sama mangga. Nah, mangganya memang beda Mbak Dina. Mangganya tuh nggak ada yang kecut asem gitu, manis. Mangganya tuh manis bener. Besar. Jadi ukurannya hampir sama lah sama mangga kita gitu ya. Mangga kita hampir sama, hanya yang kami temukan ini manis-manis gitu. Kalau mangga Indonesia kan ada yang asam, kemudian ada yang mangga gedong yang enaknya justru untuk yang setengah matang kan, yang mentah kan sambil makan pakai bumbu rujak gitu ya. Kok di sini mangganya manis-manis, jadi bahkan kemudian saking manisnya mereka sekarang mengembangkan mangga untuk diabetes, jadi kadar gula rendah. Oh, bisa diatur ya kadar gulanya? Iya, kelihatannya ini yang dari uji coba lab sudah berhasil. Jadi mereka sekarang lagi kembangkan untuk produk massal, untuk agriculture massal, mengembangkan mangga kadar gula rendah untuk para penderita diabetes. Jadi ini juga satu hal yang menarik buat kita pelajari. Mangga kita laku juga nggak Pak di sana Pak? Mangga kita belum masuk di sini. Belum masuk di sini ya, karena kompetitor jadinya buat Pakistan ya. Jadi belum masuk. Nah kita selama periode COVID yang menariknya justru pertumbuhan ekonomi kita, perdagangan bilateral kita meningkat 8% tahun lalu. Jadi yang kita lakukan memfasilitasi pertemuan-pertemuan secara virtual. Jadi business matching, business meeting, kemudian pameran kita lakukan secara virtual, dan kita bikin room-room seperti kalau kita virtual meeting room. Jadi kita bikin bilik-bilik virtual untuk mempertemukan. Biasanya kita sudah bikin 2-3 kali. Jadi satu produsen dari Indonesia kita carikan 10 dari Pakistan, kemudian kita atur jadwal konsultasi dengan mitra Indonesia. Jadi seperti ujian Sekdilu juga, Bu Dina. Si Bapak, kita kenalnya dulu di Pusdiklat. Jadi teman-teman yang belum tahu Sekdilu apa itu, ya Pak ya, Diklat, pendidikan pelatihan untuk madya ya, diplomat madya. Oke. Jadi menarik ya Pak ya, pergi ke Pakistan itu sebenarnya satu destinasi yang perlu dipertimbangkan buat mitra Indonesia. Masih tetap terasa Asianya, tetapi rasa Eropa udah mulai ya Pak di sana ya. Iya, kan kalau kata sejarah, kalau kita lihat sejarah, justru suku Arya itu, kalau baca bukunya Karen Armstrong itu suku Arya itu dia waktu dia diaspora karena perang dan sebagainya itu pertama-tama memilih tempatnya itu di satu daerah yang sekarang disebut sebagai Punjab. Jadi itu juga bisa memberikan pemahaman ke saya bahwa orang Pakistan khususnya yang di utara itu dari segi fisiknya memang agak beda yang utara dan selatan. Paling tidak memberikan sedikit penjelasan lah kenapa ada perbedaan. Jadi kelihatannya begitu, Bu. Jangan lupa like podcast ini kalau kalian menikmati diskusinya, komen apabila kalian punya pertanyaan atau pendapat, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode nyambung setiap minggunya.